Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan 41 sampai 47. Saya akan bacakan kepada kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dulu, baru nanti dilanjut 41 sampai 47. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang Roh Kudus, Roh Penghibur, yang adalah pribadi yang menghibur dan menolong di kala muridnya berduka cita atau bergumul. Sekarang kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan melayani. Saudara, jika kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita atau jemaat kita, orang-orang yang percaya, banyak mereka yang mengeluh tentang kemampuannya dalam melayani Tuhan. Mungkin termasuk kita yang mendengar renungan hari ini. Terkadang kita merasa tidak mampu dalam melayani Tuhan. Saya tidak mampu melakukannya karena saya tidak memiliki kemampuan dalam hal itu. Sehingga sering sekali hal ini menjadi alasan untuk menolak tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saudara, terkadang saya dengar kata-kata begini dari rekan-rekan yang memang dikasih kesempatan untuk melayani. Aduh, Cantau, saya tidak bisa, saya tidak cakap berbicara kalau di depan umum. Itu salah satu alasan. Tapi mungkin di belakang dia cakap berbicara. Kalau di depan umum tidak cakap, tidak pandai untuk berbicara. Oh, jangan saya contoh, yang lain saja. Saya sibuk dengan keluarga, tidak ada waktu untuk melayani dan masih banyak alasan lain. Saudara, dulu di tempat saya melayani sebelumnya, pernah ada jemaat yang menolak pelayanan karena latar belakang ekonomi yang tidak baik. Pekerjaan tidak seberapa dan tidak terpandang di dalam masyarakat. Sehingga ketika ia dipilih sebagai salah satu pengurus gereja, ia menolak, padahal dia memiliki kemampuan untuk melayani Tuhan seharusnya. Saudara, bukankah Petrus hanya seorang nelayan Galilea yang tidak terpelajar dan tidak memiliki harta kekayaan? Dia hanya sebagai nelayan, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Nah, mengapa Petrus mampu melayani, mampu memberitakan Injil sampai membuat para pendengarnya memahami dengan begitu baik apa yang disampaikannya? Dikatakan bahwa ada 3.000 jiwa yang bertobat, memberi diri untuk dibaptis. Tentunya kita kembali kepada ayat 4 di pasal yang sama, di pasal 2 ini, bahwa Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan kuasa, dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa Pentakosta, kita melihat adanya perubahan besar yang luar biasa dari para murid Tuhan Yesus. Mereka ini adalah orang-orang biasa yang pada umumnya mereka miskin, berpendidikan rendah, berstatus sosial rendah, dan saat itu juga mereka sedang mengalami guncangan akibat penangkapan Tuhan Yesus
yang di luar dugaan mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka ini bisa memiliki kemampuan dalam melaksanakan misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus jikalau bukan kuasa Roh Kudus yang memimpin? Hal yang sama disampaikan oleh rekan-rekan saya pengurus tepat tadi malam. Ya, tadi malam kami ada meeting saudara dan kami membahas bagaimana kita melakukan amanat Tuhan Yesus yaitu memberitakan Injil. Ya, ada yang mengatakan, aduh contoh tidak gampang ya. Kita ini biasa-biasa aja, bagaimana mungkin kita bisa menjangkau jiwa? Itu susah dan tidak gampang. Saudara, apa yang saya katakan? Saya meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan memakai kita untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil kepada orang lain, maka kita akan diperlengkapi dan dimampukan oleh Roh Kudus. Lalu saya berikan contoh seperti Petrus ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu dari antara murid Tuhan yang mengalami perubahan yang luar biasa adalah Petrus yang berstatus nelayan dari Galilea dan seorang tidak terpelajar. Tetapi kuasa Roh Kudus mengubahkannya, memperlengkapinya untuk menyampaikan khotbah yang berisi pengajaran sekaligus penginjilan. Ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh Petrus ini, sang nelayan dari Galilea membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tidak melihat latar belakang ekonomi, pendidikan, atau status sosial kita. Dalam arti bahwa kuasa Roh Kudus tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk kita melakukan kehendaknya. Ada banyak contoh saudara yang diubahkan dan dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan misi amanat agung Tuhan Yesus. Misalnya Paulus yang dari latar belakang penganiaya Kristen diubahkan dan dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil terbesar. Atau Yesaya yang berasal dari keluarga atau bangsa yang najis bibir, menyembah berhala, diubahkan dan dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Musa yang tidak pandai berbicara, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Daud yang masih muda dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat, untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah pahlawan bangsa Israel. Dan pendeta Cia yang beberapa bulan yang lalu khotbah di tempat kita dengan kesaksiannya bahwa pada masa mudanya ia sangat bandel, diubahkan dan dipakai Tuhan. Saya dan saudara yang berlatar belakang orang berdosa, diampuni, diubahkan menjadi anak-anak Tuhan, dan mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi seharusnya kita tidak perlu merasa tidak mampu dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan akan memampukan dan memperlengkapi kita. Ya, merasa tidak mampu adalah hal yang baik, membuat kita senantiasa bergantung dan mengandalkan Roh Kudus. Tetapi jangan sampai rasa tidak mampu itu menjadi alasan untuk kita tidak mau ambil bagian dalam pelayanan. Tugas kita adalah melatih diri, mengembangkan kemampuan agar semakin maksimal dalam pelayanan. Percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kemampuan jauh dari apa yang kita pikirkan, seperti yang sudah Tuhan lakukan terhadap Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberikan buah atau hasil dalam pelayanan. Dampak dari pelayanan yang mengandalkan kuasa Roh Kudus adalah adanya buah-buah atau hasil dalam pelayanan. Ada jiwa-jiwa yang bertobat atau jiwa-jiwa yang bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus, khotbah yang disampaikan Petrus membuat 3.000 orang memberi diri dibaptis. Itu bukan karena kekuatan kita. Kita hanya sebagai alat Tuhan untuk melayaninya. Dan Tuhan memberikan kemampuan dan kuasa Roh Kudus yang menolong orang-orang yang kita layani untuk bertobat dan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saudara, setiap pelayanan kita, apapun itu, sekecil apapun, mungkin itu singer, WL, usher, pendengar, pengkhotbah,
pemusik, kolektan, ya, paduan suara atau pembicara, pengkhotbah yang kita lakukan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus pasti akan berhasil, tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, hendak kita senantiasa mengandalkan penyertaan dan kuasa Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita. Jangan andalkan kemampuan kita yang tidak ada apa-apanya ini, saudara. Secara pribadi, saudara, saya mengaku bahwa saya tidak memiliki kemampuan yang wow. Saya ini bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, berbicara di depan umum juga saya kurang ya. Tetapi semakin hari saya merasa Tuhan memperlengkapi saya. Karena saya tahu panggilan saya adalah untuk melayani Tuhan. Dan secara pribadi saya mengalami ada kuasa Roh Kudus yang memampukan, yang memperlengkapi saya di dalam melayani Tuhan. Namun sekali lagi keterbatasan kita bukan alasan untuk kita tidak mau terlibat dalam pelayanan. Sebab Roh Kudus akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk melayaninya. Jadi yang Tuhan cari adalah hati yang mau melayani dan hati yang mau mengembangkan diri untuk melayani Tuhan. Kita patut bersyukur saudara atas penyertaan dan kuasa Roh Kudus yang senantiasa nyata dalam setiap gerak pelayanan kita. Tadi rekan-rekan sudah sharing, bisa mendoakan anak-anak, itu semua karena kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan rekan-rekan melayani anak-anak. Tidak semua anak-anak bisa memberi diri untuk mau didoakan. Tetapi anak-anak yang mau memberi diri, memberi waktu itu adalah pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi kita patut bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani anak-anak itu. Jadi saudara, apakah kita mau melayani dan menjadi alat kuasa Roh Kudus? Mari kita memiliki cara hidup jemaat mula-mula yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, yaitu berkumpul dan berdoa, bersatu, dan saling berbagi atau memberi perhatian. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Firman Tuhan atau pengajaran rasul-rasul ditempatkan pada ranking pertama, saudara. Dalam semua gereja, firman Tuhan harus menduduki tempat terutama atau paling penting. Hamba Tuhan sendiri juga harus mengutamakan firman Tuhan dalam pelayanannya. Memang hamba Tuhan juga punya tugas-tugas lain seperti besuk, konseling, rapat, dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak boleh menggeser tempat firman Tuhan yang paling sentral. Demikian jemaat harus lebih pentingkan firman Tuhan, khusyuk terhadap firman Tuhan. Terkadang yang kita lihat jemaat lebih pentingkan puji-pujiannya atau acara-acara dalam persekutuan. Akhirnya pas firman Tuhan ada yang ngantuk, main HP, suka ngobrol sama teman dan lain sebagainya, tidak fokus pada firman Tuhan. Sebaliknya ada juga jemaat hanya mementingkan atau menekankan firman Tuhan sehingga meremehkan hal-hal yang lain, saudara. Karena itu mereka bisa aja datang terlambat dalam kebaktian karena tujuan mereka hanya mau mendengar khotbah. Nah, ini juga jelas salah. Firman Tuhan adalah yang terpenting, tetapi bukan berarti hal-hal yang lain seperti doa, puji-pujian, persekutuan boleh diabaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang disoroti dalam ayat 42 mengenai belajar firman Tuhan adalah bertekun. Belajar firman Tuhan harus dilakukan dengan tekun, berulang-ulang, bukan hanya sekali, seminggu, sebulan, dan setahun lalu berhenti. Saya pernah tawarin ke beberapa orang, rekan-rekan, untuk bikin grup baca firman Tuhan. Ya, mungkin satu hari, satu pasal kita baca firman Tuhan. Lalu ada yang menjawab, saudara, begini, enggak dulu Cantau, saya sudah pernah baca. Saya sudah 2 kali baca firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya off dulu deh, saya udah pernah gitu. Padahal saudara, dalam membaca firman Tuhan, tidak ada kata off atau berhenti. Yang adalah on, bertekun, terus-menerus membaca. Membaca berulang-ulang, tidak hanya sekali.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengakui bahwa firman Tuhan itu betul-betul kaya. Pengajarannya tidak pernah habis stok. Nasihatnya tidak monoton, selalu relevan dari zaman ke zaman. Satu teks firman Tuhan saja saudara bisa dikhotbahkan berulang-ulang dengan penggalian yang lebih dalam lagi. Tidak cukup satu kali dipelajari. Kalau digali lebih dalam lagi, ada banyak maksud dan rencana Tuhan yang sedang disampaikan kepada kita melalui teks itu. Misalnya teks firman Tuhan yang saya bahas hari ini masih bisa digali saudara. Ya, lebih dalam dan akan menemukan makna teologis yang lebih amazing, yang lebih luar biasa, yang dapat mengubah hidup kita dan menumbuhkan kerohanian kita. Jadi saudara jangan jemu-jemu dalam membaca atau belajar firman Tuhan, tetapi bertekunlah. Jika kita berhenti, maka banyak maksud Tuhan yang tidak kita ketahui dan pasti kita salah langkah. Termasuk anak STT saja yang berhenti belajar firman Tuhan akan lupa dan kagok menyampaikan firman Tuhan. Lupa apa maksud-maksud firman Tuhan yang sudah dipelajari sebelumnya. Maka perlu belajar dengan tekun, terus-menerus, berulang-ulang, jangan berhenti. Nah, ini adalah sikap yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu memiliki ketekunan dalam belajar firman Tuhan. Yang kedua, saudara bertekun dalam persekutuan. Saudara, persekutuan menjadi salah satu ciri gereja mula-mula. Di samping bertekun dalam firman dan doa, mereka juga bertekun dalam persekutuan. Di dalam persekutuan, mereka banyak bergaul satu dengan yang lain. Saya rasa hal ini kita sudah melakukannya dalam persekutuan kita, dalam komisi-komisi, ditambah di dalam persekutuan CG yang saat ini sedang dijalankan. Nah, di dalam persekutuan saudara harus ada yang namanya saling mengasihi, membangun kedekatan, menunjukkan kepedulian, saling berbela rasa, mendukung dengan sepenuh hati satu dengan yang lain. Jemaat mula-mula saudara mereka berkumpul di bait Allah setiap hari. Ya, bukan hanya hari Minggu. Mereka berkumpul di bait Allah setiap hari untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Mereka murah hati, rela berbagi dengan harta miliknya, penuh dengan kasih dan kesalehan. Sikap mereka menjadi kesaksian nyata saudara sehingga setiap hari semakin banyak orang yang menggabungkan diri di dalam jemaat itu. Persekutuan yang intim, penuh kasih dan kesalehan mestinya tetap hidup di dalam gereja. Dan kitalah pelaku-pelaku yang mesti menghidupinya itu. Jangan sampai persekutuan jemaat hanya sekedar bersenang-senang, melepas penat, dan mencari kepuasan atau kenyamanan. Tetapi biarlah persekutuan kita menjadi berkat bagi banyak orang lain, menjadi kesaksian nyata bagi banyak orang lain. Sehingga tiap-tiap hari semakin banyak yang menggabungkan diri dalam persekutuan, semakin banyak yang tertarik, mau percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan mau bertumbuh di dalam persekutuan itu. Ada yang mau bertobat dan dibaptis. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena saya yakin bahwa tanpa persekutuan, baik itu kelompok besar ataupun kelompok kecil, gereja tidak bisa bertumbuh. Dalam persekutuan itulah kita bisa saling berbagi berkat jasmani dan rohani, saling memberi perhatian dan saling mendoakan. Jangan sampai sikap acuh tak acuh, iri hati, kebencian, ketidaksenangan, fitnah, kemunafikan, dan kata-kata yang menyakitkan hati merusak persekutuan jemaat, merusak pertumbuhan jemaat. Kenapa banyak jemaat yang keluar, ya tidak nyaman, tidak betah dalam gereja, mungkin dari sikap-sikap yang tidak benar ini, acuh tidak acuh, iri hati, kebencian, itu yang ada di dalam diri jemaat. Akhirnya sebentar-sebentar keluar, sebentar-sebentar cari tempat ibadah yang lain. Tetapi mestinya kita harus membangun persekutuan yang saling memberi perhatian, yang saling membangun, yang saling mendukung satu dengan yang lain untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan.
Maka saudara yang dikasihi Tuhan, perlunya ketekunan dalam persekutuan untuk semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh bersama Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menanggapi karya Roh Kudus tampak dalam kehidupan nyata kita sebagai dalam persekutuan orang percaya. Maka berilah diri untuk dipakai Tuhan dalam menjalankan misi Allah dalam bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita tidak perlu takut merasa khawatir akan kemampuan kita. Tuhan akan memampukan dan memperlengkapi kita di dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam memberitakan Injil Tuhan, di dalam kita menjadi saksi Kristus kepada rekan-rekan kita seiman ataupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian mari bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, yaitu belajar firman Tuhan secara berulang-ulang, berkali-kali. Jangan berhenti, jangan off, tetapi tetap on. Dan ketiga, bertekunlah dalam persekutuan dengan sesama orang percaya untuk saling membangun, mendoakan, mengasihi, memperhatikan, dan mempedulikan. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Saya minta dengan kasih Pak Yakub untuk membawa kita dalam doa.